سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masing canin tiang pulungguh senamian nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau masih mungkin niki tepat kita berada pada malam 10 bulan Muharram, ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ada 5 malam yang dimana pada malam-malam itu ada seorang hamba berdoa maka doanya tidak akan ditolak, ya. Mana malam yang 5 itu? Pertama itu Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga itu malam ke-10 bulan Muharram. Ini yang ketiga. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima malam hari raya Idul Adha. Nah, barang siapa yang berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang 5 ini, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Maka manfaatkan malam ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Manfaatkan malam ini sebelum malam ini berlalu. Hidupkan malam ini sebisa mungkin, ya, dengan memperbanyak ikhtiar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghidupkan qiyamul lail atau mengerjakan amalan-amalan saleh, ya. Nah, insyaallah ini akan memberikan hikmah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan yang memiliki kesempatan besok jemaah, karena besok adalah tanggal 10 bulan Muharram. Waalaikumsalam. Maka barang siapa yang memiliki kekuatan, ya, untuk bisa mengisi 10 Muharram, ya, maka pergunakanlah dia, manfaatkanlah dia dengan berpuasa. Nah, puasa pada tanggal 10 Muharram itu disebut atau dikenal dengan istilah puasa Asyura, ya. Asyura ini asal katanya asyrun, ya. Asyrun itu artinya 10. Kenapa dikatakan puasa 10? Karena puasa itu dilaksanakan pada tanggal 10. Bagaimana keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahukan kita yukaffiru sanatil madiyah, ya, dengan puasa sehari pada tanggal 10 Muharram Allah akan menggugurkan dosa kita setahun yang lalu. Setahun kita mengerjakan dosa berpeluang untuk dihapus 1 hari dengan puasa. Maka barang siapa memiliki kemampuan, kekuatan, ya, untuk bisa mengisinya dengan puasa, maka silakan, semoga itu menjadi catatan tambahan, ya, bagi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan mengisi 10 Muharram ini dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ya, mampu menjadi timbangan berat kita, ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga angkun terkumpul ya kalau masih mungkin niki yang bertepatan dengan malam ke-10 bulan Muharram ini mampu
menjadi tambahan saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tercatat ke dalam golongan orang-orang yang menghidupkan malam-malam 10 bulan Muharram. Salawat beserta salam tentu semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Muhtaramin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, berbicara tentang obat hati. Obat hati yang pertama sudah kita bahas, ya. Menyusul obat hati yang kedua. Obat hati yang pertama itu ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Lalu obat hati yang kedua pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas juga tentang khala'ul batni, mengosongkan perut. Nah, adapun hadratan muhtaramin rahimakumullah, obat hati yang ketiga, ya. Jadi siaran ate ini harus sehat-sehat. Karena sakitnya hati itu lebih bahaya daripada sakitnya jasad, ya. Sehatnya hati itu menjadi jaminan seluruh jasad kita, seluruh anggota tubuh kita menjadi bagus, ya. Inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang segumpal daging ini baik, maka ikut baik semua jasad kita, semua tubuh kita. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini sakit, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasad ini akan ikut rusak. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalb, itulah dia yang disebut dengan hati. Coba dengan si sakit atena. Pelungguh debe, ya. Lamun masalah sakit ate ini tanpa ngombe-ngombe ingas pulung goda hilang ingas dah. Ngombe-ngombe gagah pulung goda hilang gagah dah. Kumbena karena todok bucung-bucung terus. Ya lamun sakit hati kan ngene kan? Nah sapa bagus-bagus si sematon jarina, sematon gina ngombe ini. Bingung be sengatanya tanah kuah. Kayak gitu kan, akibat apa? Hati sakit. Ya, guru-guru si jauh sakit hati tipe sekolah. Sekedik-kedik sili, lihat kelas, kedik-kedik sili. Nah ini hati sakit, ya, makanya bahaya hati yang sakit ini. Dia narak bagus selapun, mangan tenena bagus, penginam tenena bagus, tinduk tenena mai. Ini gara-gara hati sakit. Logo lamun hati ente ceria, hati kita sehat, hati kita bahagia, rekengan dak tembangan jangan-jangan si yumai doang. Kumbena karena ate sehat, bahagia, selalu tersenyum, ya. Ini lamun ate dengan si sehat. Dan nara dengan bucung-bucung lamun sehat ate senyum. Kenapa? Karena nggak ada masalah, ringan terasa. Nah, makanya betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Agar tetap sehat hati kita ini, maka perlu dijaga, perlu dirawat. Karena yang namanya hati itu berpotensi menjadi sakit. Apabila sakit, maka ketahuilah obatnya. 2 obatnya sudah kita bahas. Nah, dalam semangkin niki obat ketiga lekan obat hati, ya. Dalam kitab Pelunggu dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahullahu bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa innama kana qiyamul laili minal adawiyyati aidan. Obat yang ketiga itu apa? Dan sesungguhnya bangun pada malam hari itu bagian dari obat hati juga, ya, obat juga. Kenapa? Li'annahu mudhibu kaidi syaitan.
Karena bangun tengah malam itu mampu menghilangkan tipuan syaitan, mampu menyelamatkan diri kita dari ikatan-ikatan setan. Ya. Siaran setan ini makhluk yang sudah tegas-tegas Allah katakan lakum aduwwum mubin, musuh kalian yang paling nyata siaran setan ini. Ya. Ampun jauh sopo panjak lekan Allah ini gara-gara pegawian setan. Ampun tegirang besual kencepadan terjadi manusia ini pegawian setan. Siaran setan inon dek nesuke dek nerede lamun ite ino selamat. Sehingga dia berupaya sampai ya, nafas terakhir sebelum manusia itu meninggal dunia, ngumbe ongkuna sedaya upayana ante netema tipak golongan dengan si pada meraya menjadi penghuni neraka. Sampai gina mati manusia itu perjuangan betul-betul yaitu saran setan iblis ini. Ya. Nah, dengan qiyamul lail hadratal muhtaramin rahimakumullah, bangun di tengah manusia terlelap dalam tidurnya, mudhibu kaidis syaitan, ya. Itu mampu akan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan, ikatan-ikatan syaitan. Wa nahin 'anil itsmi, dan akan mampu mencegah orang dari perbuatan dosa. Semakin sering orang qiyamul lail, ya, maka akan semakin banyak terhapus dosanya. Wadafi'ud da'i 'anil jasadi, qiyamul lail itu akan mampu mencegah penyakit dari jasad. Awak lamun girang-girang sakit kuatan bangun tengah malam, katanya pengarang ini, ya. Wa mardar rabb, dan bangun tengah malam itu akan membuahkan hasil Allah meridai kita. Wada'bus salihin, ya. Nah, inilah dia kebiasaan orang-orang salih. Siaran bangun tengah malam. Maka lamun lamun seri salih, kalau dia semakin dekat dengan Allah, itu lihat qiyamul lailnya. Ya. Semakin tinggi intensitas qiyamul lailnya, maka orang itu akan semakin soleh. Nah, artinya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Salah satu kriteria solehnya seseorang itu di hadapan Allah itu bisa dilihat dari kuatnya qiyamul lail. Ya. Nabi makna qiyamul lail, apakah hanya bangun tidur saja, lalu kencing, selesai kencing tidur lagi, atau seperti apa? Bangun tidur bisa semua mantap bola, atau seperti apa? Wal muradu bi qiyamil laili, adapun yang dimaksud dengan bangun malam itu, ya, fi'lul ibadati, yaitu mengerjakan ibadah. Jadi makna qiyamul lail itu apa? Fi'lul ibadati fihi, mengisi malam-malam itu dengan apa? Bi salatin au ghairiha, dengan melaksanakan salat atau yang lainnya. Ya. Tapi makna yang lainnya bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan tasbih, bisa dengan mutalaah, bisa dengan tafakkur, bisa dengan memperbanyak zikir dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya berjaga malam begadang sia-sia, main kerambol, ngapak kedum, otok-otok, bukan itu, ya. Mengisinya dengan ibadah. Kama dzakarahu as-Sawi fi tafsiri, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sawi dalam kitab tafsirnya, qaulu ta'ala, ya ayyuhal muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil,
duhai orang-orang yang tertidur ya di tengah malam, bisa dikatakan juga berselimut seperti mudaththir. Qumil laila, bangunlah engkau pada malam. Nah, faqala makna daripada qumil laila, bangun pada waktu malam itu, qum lis salati wal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun derajatnya sudah menjadi nabi, meskipun derajat beliau itu sudah menjadi rasul, mendapatkan julukan Habibullah, surganya tertinggi, maksum, terbebas dari dosa, masih diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya ayyuhal muzammil, dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang tidur, duhai Rasul yang berselimut, qumil laila, bangun dong tengah malam. Rasul saja masih diperintahkan qiyamul lail. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saking kuatnya ya bangun tengah malam, karena tahajud bagi Rasul itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Namun sunat bagi umatnya. Ya. Dikatakan sampai bengkak itu kaki Rasulullah. Saking kuatnya sujud itu. Ya. Sehingga ditanya oleh istri beliau, kenapa engkau masih mau seperti itu, duhai Rasul? Ya, bukankah engkau termasuk di antara orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang sudah terjamin bersih dari perbuatan dosa? Disampaikan seperti itu. Namun apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh mencoba untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, karena Allah memberikan derajat tertinggi, termulia pada seorang Muhammad, maka Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang hanya beliau bisa lakukan. Beliau qiyamul lail tiap malam. Dan ada putus-putusnya beliau itu qiyamul lail. Ya. Nah, kalau Rasul saja yang seperti itu jaminan kemuliaannya, masih tetap semangat qiyamul lail, bahkan tidak pernah alpa dalam qiyamul lailnya, nah bagaimana dengan kita? Nah, begitu di hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Makanya kalau berbicara tentang qiyamul lail itu kemuliaannya sangat banyak sekali. Kalau berbicara tentang fadilah qiyamul lail ya. Dalam sebuah hadis dikatakan alaikum biqiyamil laili, hendaklah kalian itu bangun tengah malam. Fa innahu da'bus salihina, sesungguhnya ya, dia itu adalah warisan atau kebiasaan orang-orang saleh qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelummu. Fa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah azza wa jal, karena qiyamul lail itu ya, itu akan menjadikan engkau dekat kepada Rabbmu azza wa jal. Wa takfirun lidzunub, menghapus dosa-dosa, wa matradatun lidda'i 'anil jasad ya, dan akan mampu menyehatkan jasad ya, wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegahmu dari dosa. Dalam hadis yang lain banyak hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Dalam hadis yang lain banyak dijelaskan tentang anjuran-anjuran ya, anjuran tentang qiyamul lail. Nanti kita bahas. Kita selesaikan dulu pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Atqiyah, karena di samping tiang ini ada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ini berbicara tentang fadilah qiyamul lail, keutamaan qiyamul lail. Kita selesaikan yang Kifayatul Atqiyah terlebih dahulu. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad fi nasaihi, berkata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya bernama Nasaih, wa'alam, ketahuilah, anna qiyamal laili min athqali syai'in 'ala an-nafsi wa la siyama ba'da an-naum. Siaran uras tengah kelam ino sesungguhnya lekan pegawaian si paling berat lek sopok lek setiap manusia,
wala siyama ba'da naum, tidak terkecuali ketika orang itu telah tidur. Ya. Siaran berjaga malam itu sulit, apalagi tipak dengan siwah tinduk terlebih dahulu. Kalau sudah tidur itu berat sekali bangun, ujiannya berat. Wa inna ma yasiru khafifan, maka bangun tengah malam itu akan menjadi ringan, akan menjadi enteng bil i'tiyad, dengan mau membiasakan diri. Ya. Berarti harus kita paksa diri kita terlebih dahulu. Wal mudawamah, setelah itu, setelah kita mencoba membiasakan diri, continue, istiqamah, ya. Was-sabr, dan bersabar karena ujiannya berat. Lamun dengan siwah aran ngantok, mangan sahur doang, abot. Misalnya ngantok, kan penuh dengan, ya, sini Nabi biasa bangun tengah malam. Terus ketika bulan Ramadan banyak yang tidak mau makan sahur. Artinya apa? Lebih memilih menyambung tidurnya daripada makan sahur. Si aran abot, si aran beli ujian dengan uras tengah kelam. Ya. Wasabri 'alal masyaqqati, sabar atas setiap kesulitan-kesulitan. Wal mujahadati fi awalil amr, dan mujahadah. Si aran mujahadah itu tetu ong pun berangan, tetu ong pun berusaha piran fi awalil amri, le tahapan-tahapan awal. Karena dia berat, maka harus sungguh-sungguh. Thumma ba'da dzalika, tapi ketika setelah itu mampu dilewati, ya, dia istiqamah, membiasakan diri, sabar, bersungguh-sungguh, apa yang akan terjadi? Thumma ba'da dzalik yanfatihu babul unsi billah, maka dia akan dibukakan pintu kelezatan bersama Allah. Ya. Wa halawatul munajah lahu, wa halawah, manisnya bermunajat, manisnya bercengkrama dengan Allah. Waladzatil khulwatun bihi azza wajal, dan dia akan diberikan kelezatan berdua dengan Allah azza wajal. Wa inda dzalika, dan ketika itu la yashba'ul insan minal qiyam, maka manusia yang sudah dibukakan pintu cintanya Allah, sudah diberikan manisnya bermunajat di tengah malam, dan dia merasakan kelezatannya berdua bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu telah didapatkan oleh seorang manusia, la yashba'ul insan, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang minal qiyam, dari bangun tengah malam. Artinya apa? Tidak ada rasa kepuasan yang ada pada dirinya ketika bangun tengah malam itu. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Ini kan yang terjadi pada sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tabiat fajar mereka menangis. Kenapa menangis? Karena sudah habis waktunya, sudah terputus jadwalnya untuk bisa tetap bersama Allah. Seolah-olah dia berharap malam itu panjang dan tak berakhir. Kenapa? Karena sudah merasakan kelezatan bersama Allah. Ini yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Rasul, orang-orang soleh. Seolah-olah tidak mau fajar itu terbit. Ya, marangkun pengantin, wah. Tahun pengantin ini dia senangnya apa? Senangnya malam itu panjang. Ya, bahkan ada sebuah syair yang mengatakan, ya lailatul, ya, duhai malam memanjanglah. Ya lailatul, duhai panjang, duhai malam memanjanglah. Ya naumuzul, duhai orang-orang yang tidur terlelaplah. Ya subuh qif, duhai waktu subuh berhentilah. La tatla, jangan engkau terbit. Ya, pengendeng dengan pengantenan ini. Ya, dia menginginkan supaya malam itu terus malam.
Dia berharap agar semua manusia itu tertidur. Agar apa? Ante denara ganggu ya. Dia berharap agar waktu subuh itu jangan datang. Ya, ante ngombe karena kelezatan yang dia rasakan sebagai seorang pengantin. Sampai dikatakan la tatlaq bala'na jelotio. Si melihatnya kekelam-kekelam diri. Inilah keinginan atau harapan seorang pengantin. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan, ya, berkhulwat, berduaan dengan Rabbnya. Lanjutkan ya. Wa 'inda dzalika la yashba'ul insan minal qiyam, ya. Dan ketika itu manusia itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan bangunnya di tengah malam. Fadlan an ayyastaftilahu aw yaksala anhu kama waqa'a dzalika lisalihin min ibadillah. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang sudah terbiasa, ya. Hatta qala qailuhum, sampai berkata seseorang di antara mereka, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi bil laili innahum la fi 'ishin thayyib, ya. Sampai berkata di antara mereka, sesungguhnya ahli syurga itu fi mithli, pada perumpamaan ma nahnu, seperti apa yang kami rasakan fihi bil laili, di tengah malam, innahum la fi 'ishin thayyib, mereka mendapatkan kehidupan yang thayyib. Apa kehidupan yang thayyib? Kehidupan yang baik. Ternyata yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu, hadratan muhtaramin rahimakumullah, bukan kehidupan yang bergelimangan dengan harta, tidak. Bukan kehidupan yang bertahta, berpangkat, berjabat, tidak. Ya. Kenapa? Karena banyak di antara orang yang memiliki harta tetapi hidupnya tidak thayyib, hidupnya tidak baik. Banyak orang yang pangkat jabatannya itu sudah pada puncak karirnya, tetapi dalam kehidupannya itu tidak tenang, tidak baik, tidak nyaman. Ternyata yang kita butuhkan dalam kehidupan itu hanya satu, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, ya. Dan ketenangan itu, kebahagiaan itu tidak akan bisa diukur dengan banyaknya harta. Ketenangan hidup itu, kebahagiaan kehidupan itu tidak akan bisa ditakar dengan pangkat dan jabatan, tidak. Ya, melonjaknya karir misalkan sebagai YouTuber dan Instagramer, Facebooker dan WA-ner, ya. Apalagi Twitter. Tidak akan bisa menjadi jaminan orang akan mendapatkan kehidupan yang thayyib. Nah, ini dia. Dan kehidupan para penghuni surga itu sudah pada puncak kehidupan thayyib. Karena dia tidak akan pernah disibukkan dengan harta. Dia tidak pernah disibukkan dengan urusan pekerjaan. Yang ada cuma apa? Ketenangan, kebahagiaan. Ketenangan, kebahagiaan. Dan ini yang mahal, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan para ulama, orang-orang soleh yang sudah merasa dekat dengan Rabbnya pada situasi malam hari itu, dia mengatakan apa? Ya, inilah yang dirasakan oleh penghuni surga. Ya, bahkan dikatakan seperti apa yang kami rasakan ketika kami bangun tengah malam, lalu hidup dalam kehidupan yang thayyib. Coba. Padahal bagi orang yang biasa-biasa, merangkun itu, bangun tengah malam itu merupakan musibah kalau tidak terbiasa, kan? Musibah. Kadang-kadang sini yang merasakan, gitu. Sholat subuhnya pun kadang-kadang nunggu matahari terbit dulu, baru sholat subuh. Bagaimana kita akan bisa mengatakan bahwa kehidupan saya sudah sama seperti kehidupan para penghuni surga? Lanjut, wa qala akhar, dan berkata sebagian orang saleh yang sudah merasakan fadilah, ya, daripada qiyamul lail, dia katakan apa? Mundu arba'ina sanah
Semenjak 40 tahun, mungkin orangnya ketika dia mengatakan seperti ini, dia baru berusia 40 tahun atau 60 tahun dah. Ma ghammani syai'un. Tidak ada yang menyusahkan kehidupanku. Dia bilang, illa tulu'il fajri, kecuali terbitnya matahari. Coba. Sudah 40 tahun dia merasakan nikmatnya bercengkrama dengan Allah. Pada tengah malam dia katakan apa? Ma ghammani syai'un. Enggak ada yang menyusahkan pikiranku illa tulu'il fajri, kecuali terbitnya matahari. Azan dari sudah. Oh, masih tarhim? Masih kecil? Iya. Tidak ada yang menyusahkan pikiranku kecuali terbitnya matahari. Seperti perkataan sahabat yang tadi itu. Sehingga ketika terbit fajar dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena sudah habis waktunya bercengkrama dengan Tuhannya. Kelezatan itu seolah-olah hilang dengan terbitnya matahari. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tinggal 3 baris. Ya. Tadi dikatakan oleh sebagian para ulama, ya, mundu 40 sanah, semenjak 40 tahun, tidak ada yang buat aku gelisah, tidak ada yang buat aku bingung, ya, dari sesuatu kecuali tulu'il fajri, kecuali terbitnya matahari, ya. Jadi sebirang kelam sinat gin subuh ino wah mulai wahaya sakit otaknya. Sedih dia mulai sana itu. Kenapa? Karena waktu terlezatnya itu, waktu ternyaman, terbahagianya itu akan segera berakhir, akan segera hilang. Ya. Ini perkataan sebagian ulama. Ya. Dalam perkataan yang lain, wa qala akhar. Nah, berkata para ulama orang-orang saleh yang lain, ahlul laili fi lailihim, dengan si girang uras kekelem ahlul lail. Ahlul lail ini artinya pemilik malam. Ini laqab atau julukan bagi orang yang suka qiyamul lail. Ahlul lail fi lailihim, dengan si wah girang uras kekelem setiap malam-malamnya itu aladzu, lebih lezat terasa min ahli lahwi fi lahwihim, lebih lezat rasanya, lebih nikmat rasanya dibandingkan dengan yang ahli bejora lek pejoraannya. Contoh, kan dikatakan di sini ahli lahwi, bermain artinya di sini. Dengan si girang bekedek, dengan si girang bejora. Si orang bejora ini demen kita pendek. Bajang-bajang si girang ngenti HP. Apa pekedekannya? Mobile Legend. Apa yang dah? Free Fire misalkan. Apa yang dah? Stronghold Legend. Apa? Main bola. Ya. Demen dek, nikmatin dek. Sampai orang di sebelahnya kan enggak ditanggapin. Lamun wah demen kedemenan nganti HP main game. Kan begitu kan? Nah, para gamer ya, yang begitu nikmat ketika dia sedang main game, dikatakan oleh para apa sih terjuluki lamun dengan uras tengah kelam, orang yang suka main game kan gamer nih. Orang yang suka qiyamul lail apa kita bilang? Begadanger. Ya. Ya. Orang yang sudah suka bangun tengah malam, bangunnya dalam setiap malam itu dirasakan lebih lezat, lebih nikmat dibandingkan kelezatan yang dirasakan oleh gamer ketika dia sedang main game.
bangun tengah malam bercengkrama dengan Allah, dengan Rabb-Nya pada malam-malamnya, itu lebih lezat terasa, lebih nikmat terasa dibandingkan dengan si girang demen lepakadekan ketika dia sedang dalam permainannya. Bapak-bapak yang suka main pingpong, lalu main pingpong, demen apa? Lupa lapar, ya, lupa jam sekian, selun-selun jam 12, mantok tok tak, selun-selun jam sekian, selun-selun terahim dengan le masjid. Kenapa? Karena saking senangnya menikmati game yang dipermainkan itu. Nah, orang yang qiyamul lail, yang sudah terbiasa dan merasakan kelezatan qiyamul lail, dikatakan apa? Ternyata lebih nikmat dibandingkan dengan lezatnya kita sedang bermain. Nah, tentu kan orang-orang yang sudah berani mengatakan seperti ini, orang yang sudah dahsyat gitu. Kok bisa dia merasakan itu lebih nikmat qiyamul lail itu dibandingkan dengan kita main game? Ini dia. Berarti luar biasa candunya yang ada pada qiyamul lail itu. Luar biasa daya tariknya, kelezatan dengan bercengkrama dengan Allah itu, ya. Wa qala al-akhar, dan berkata sebagian daripada orang saleh, laula qiyamul laili, jikalau bukan karena adanya kelezatan pada qiyamul lail, wa mulaqatul ikhwani fillah, dan jikalau bukan karena besarnya keutamaan, ya, yang dijanjikan dalam perjumpaan silaturahim, berjumpa dengan manusia karena Allah, ma ahbabtul baqa'a fid dunya, maka sungguh aku tidak mau hidup di dunia. Ini lebih dahsyat lagi nih. Mau dikatakan lebay silahkan, tapi itulah ungkapan orang-orang yang sudah tingkatannya itu tinggi. Kalau seandainya bukan karena qiyamul lail dan bukan karena pentingnya silaturahim, berjumpa dengan orang, aku cinta bertemu dengan orang karena Allah, cintaku kepada seorang karena Allah, ndak aku mau hidup di dunia ini, katanya. Ya. Nah, ini luar biasa. Wa akhbaruhum fi dzalika katsiratun masyhuratun. Dan banyak kita dikabarkan tentang hal yang seperti itu, ya, dalam kisah-kisah yang terkenal. Wa qad shalla khalaiqu minhum al-fajra bi wudu'il isya'i radhiyallahu anhum. Banyak di antara orang yang salat subuhnya itu masih dengan wudu salat isya'nya. Artinya apa? Lamun wah ganti salat subuh si wudu salat isya'na, berarti dinarak tindo dari setelah salat isya itu sampai subuh dinarak tindo. Kenapa? Karena dia salat subuh dengan wudu salat isya'nya itu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh, para pendahulu. Nah, begitulah gigih gambaran kesungguhan dan gambaran kenikmatan orang menghidupkan malam itu. Ya, padahal pada waktu itu, ya, dena arak pepel bawa ke kan badila dena arak marita dengan lain mesti ngurus sesopok lamun buek minyak buek dena arak cahaya, ya, kehidupan susah lah nganternya. Apalagi kalau kita berbicara tentang tanah Arab yang dulu tandus, mungkin di Saudi banyak airnya itu air sulingan, teknologi sudah canggih, bisa merubah air laut yang asin menjadi tawar. Lamun laik, bagaimana kesusahan hidup dengan laik, ya, apalagi pada malamnya lagi gelap gulita luar biasa. Dina arak tiang listrik, dina arak TV, dina arak HP, ya. Tapi dalam keadaan serba kurang seperti itu, dia mampu menghidupkan malam-malamnya sehingga dia merasakan malam itulah puncak daripada kelezatan, kenikmatan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Nah, ini luar biasanya hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berbicara tentang qiyamul lail. 2 paragraf lagi yang berbicara tentang qiyamul lail, baru nanti kita akan masuk pada obat hati yang keempat dan obat hati yang
kelima. Wallahu taala a'la wa a'lam.